warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my friend. What do you feel today? It's very hot. I stand here. I will presentation about Suggestopedia. Before I explanation about Suggestopedia, I will give the picture. This is model pembelajaran. Mungkin ini adalah model pembelajaran orang yang sangat serius dan belajarnya yang khusus dengan buku, bisa dikatakan kan buku. Jadi hari ini kita akan belajar dengan santai dan rileks, yaitu dengan metode Suggestopedia. Suggestopedia. That's me. Suggestopedia is a method of teaching one bad comprehension and works how the brain human works and how the learn activities most activities. Metode Suggestopedia dipelopori oleh Gilby Lorenzo. Nah, ini adalah gambar Lozano pada tahun 1978. The background of the Suggestopedia is the name of the method developed by Bulgarian scientist Gheorghe Lozano. Suggestopedia ini adalah suatu metode pendidikan, yaitu memberikan sugesti yang positif kepada peserta didik, di mana di dalam belajar Suggestopedia ini alam sadar dan alam bawah sadar yang mengaktifkan kita ketika belajar. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dengan kekuatan sugesti. Misalnya kita memberikan sugesti yang positif kepada siswa kita, dan dia akan lebih rileks dalam belajar. Dan next. Principle of Suggestopedia. The first principle is that people are able to learn at least many times greater what we commonly assume to be the limit of human performance. The second principle is that learning is global, involves every person. The third principle is that people learn either consciously or unconscious process. Di dalam prinsip Suggestopedia, Lozano menyarankan beberapa sugesti, yaitu direct suggestion and indirect suggestion. Direct suggestion is the means to deal with confused process. Indirect suggestion is to deal with and confuse the process. For example, indirect suggestion, they are communication, focus, offside, or unconscious awareness, such as voice, tone, facial expression, body posture, speech tempo, limit, and accident. Jadi di dalam metode sugesti ini, Lozano menyarankan bahwa guru harus benar-benar bisa memainkan perannya ketika mengajar. Dan yang kedua, visual stimulus. Visual stimulus itu bisa berupa poster, gambar, kesenian,
situasi. Misalnya di dalam ruangan ini ditata dengan penuh poster di ruangan, dan guru itu mengekspresikan apa yang akan dia jelaskan. And then explanation by si Abinat. Oke, saya akan lanjutkan penjelasan Sajestopedia tentang basic assumption about learning. Even Soglatanov does not articulate a theory of language. The method emphasizes on memorization of vocabulary and this native translation. Maksudnya, metode ini menekankan pada penghafalan kosakata dan terjemahan dalam metode asli. Yang diikuti bahan untuk mengajar itu menjadi bahan seperti teks dan terjemahannya, yang diikuti dengan penjelasan untuk mengajar grammar dari bahasa asing tersebut. Dengan kata lain, metode ini menunjukkan bahasa dipandang sebagai perangkat aturan tata bahasa dan kosakata yang disajikan dalam sebuah teks. Basic assumption about language learning. Yang pertama, learning involves the unconscious function as well as the unconscious function. Maksudnya, belajar melibatkan fungsi sadar dan fungsi tak sadar. Di sini menyadari bahwa banyak hal yang terhubung, sedikit kata seperti objek, tindakan, perasaan, dan pikiran. Dalam pembelajaran bahasa asing ini mengenai lingkungan belajar yang dapat mempercepat proses pembelajaran. Yang kedua, the norm of the society often block the process of learning. Maksudnya yaitu norma-norma dari blok masyarakat, yaitu di mana para peserta didik cenderung mereject segala sesuatu yang tidak selaras dengan pengertian etika kepribadian mereka. Dan hal semacam ini mungkin yang telah diinternalisasikan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Yang ketiga, in learning learners need some psychological and artistic tools. Maksudnya yaitu di mana peserta didik itu di dalam proses pembelajaran membutuhkan beberapa alat psikologis dan artistik, di mana alat psikologis itu meliputi keaktifan, kegembiraan, dan keceriaan di lingkungan pembelajaran. Yang keempat itu relative of the con assumption of the psychic tensions will accelerate the process of learning. Yaitu sesuatu relatif dengan asumsi, di mana relasi ini
yang akan mempercepat proses pembelajaran. Procedure of Suggestopedia. Yang pertama, the pre-session phase, yaitu tahap presesi, di mana tahap presesi ini membutuhkan atau memakan waktu dalam menjelaskan sebanyak 15 atau 20 menit saja, di mana dalam fase ini siswa itu dapat lebih akrab dengan topik kunci bahan baru untuk pertemuan yang pertama. Yang kedua, the session of phase, tahap yaitu sesi tahap, di mana tahap ini memberikan suatu informasi utama. Kemudian tahap berikut harus diperhatikan fiksasi, reproduksi, dan produksi kreatif baru. Dan sesi tahap ini berlangsung selama 45 menit dan di mana pertemuan itu harus berakhir pada saat itu juga. Yang ketiga, the post session, yaitu tahap pasca sesi, di mana dikhususkan untuk elaborasi berbagai bahan untuk mengaktifkan asimilasi, dan elaborasi itu terdiri dari membaca dan terjemahan teks, lagu, permainan, sebuah teks tambahan atau monolog, menceritakan kembali dan bermain peran harus dilakukan hanya ketika siswa itu berada di dalam lingkungan ruangan itu. Jadi kita akan membuat sebuah game. Itu kita langsung ke tahap ketiga, yaitu post session. Waktunya yang kurang. You watch the picture? Yes. Yes. Dan saya akan membacakan kalian
baru kalian. Ungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi kalian. Bebaskan ekspresi kalian. Dokter Jikor. Jadi itulah metode Suggestopedia dan inilah kelebihan dari advantage of Suggestopedia. Using music in the learning process will create relaxation, with the atmosphere of the different class, and students will relax to help students focus more on learning. Jadi kelebihan dari metode ini adalah di dalam ketika belajar kita bisa menggunakan musik dan siswa pun bisa lebih rileks dalam belajar dengan penataan kelasnya yang dipenuhi dengan gambar dan yang kelasnya agak berbeda. Ini adalah kelemahan. Iya. Kelemahan dari metode ini ialah sebagian siswa senang dengan menggunakan musik di dalam kelas, tapi bagi siswa yang tidak bisa belajar dengan suasana yang bising akan membuat dia terganggu, dan inilah kelemahannya. Dan metode ini sangat sulit diterapkan di negara berkembang seperti negara kita Indonesia, karena di dalam kelas kita siswa itu 40 sampai 50 per kelas. Jadi untuk mengontrol siswa itu sangat sulit. Berbeda dengan di negara Eropa yang hanya 15 sampai 20 siswa. Jadi untuk mengontrolnya mudah. Dan untuk menata ruangnya pun lebih mudah, gitu kan? Jadi kesimpulannya dari metode ini adalah ini adalah metode yang sangat bagus karena dengan metode ini kita bisa belajar dengan rileks, dan metode ini bisa mempercepat
bagus digunakan untuk siswa kita atau tidak. Okay, I say enough about my explanation. Thank you for attention and your participation.